Oke, baik. Kita akan memasuki pertemuan hari ini. Silakan dibuka dengan nyanyi dan doa. Silakan. Amin. Oke, baik. Kita hari ini akan membahas dua materi, yaitu auris yang pertama dan auris yang kedua. Karena itu kita anggap pertemuan kita hari ini tetap dua pertemuan. Jadi nanti supaya dua kali absen kita ditandatangan. Nah, sebelum kita masuk saya absen dulu kita. Ferdinand tidak hadir, dan kalaupun dia hadir, dia sudah banyak sekali absennya. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali tidak masuk. Jadi tampaknya dia tidak mungkin lagi mengikuti kelas. Albert ini pun 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nanti kalau ikut hari ini, karena hari ini kan 2 kali absen. Kemudian Ardi Dian Saputra, oke. Dwi, oke. Linta, kemarin Dwi nggak hadir ya? Itu kemarin 2 kali, ya 2 kali absen. Ya, kenapa tidak hadir kemarin? Elinta kemarin hadir? Hadir. Kemudian Elna, Nada. Tidak hadir Pak, izin dari Pak di grup tadi Pak. Oh, yang apa itu, apa namanya?
apa itu? Nah, ini ada ya. Kalau Priscilia udah itu lagi ya. Rahel. Sylvia itu juga sama seperti siapa ya? Talenta Fortissima. Wah ini pun nggak mungkin lagi nih. Sakit terus udah nggak mungkin lagi nih. Banyak sekali karena di absen kita terhitung semua sakit alpha izin lebih dari 4 kali nggak bisa. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari ini. Vina. Oke, kemudian ini juga si Esra enggak lagi ya. Ardi tadi hadir ya? Ardi hadir ya? Ardi? Minggu yang lalu enggak? Oke, ini merah-merah semua apa gitu ini? Penuh bunga warna merah. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar auris pertama dan kedua. Tapi sebelum kita bicara auris ya, saya minta izin kepada kita, absen kita masih kurang 1 kali lagi supaya bisa ujian akhir semester. Nanti kan ini sampai kalau kalian tanda tangani 2 kan masih pertemuan 16 ya kan? Kita butuh pertemuan 17 baru ujian. Maka minggu depan tanggal berapa minggu depan? Tanggal sekarang? Tanggal 11, tanggal 17 kita masuk sekali lagi. Baru setelah itu kita ujian akhir semester. Nah, ujian akhir semester tertulis sama seperti UTS, karena bahasa harus tertulis. Lalu dari mana soalnya? Nah, minggu yang lalu juga sudah sampaikan dari apa yang kita pelajari. Dipelajarilah semua deklensi mulai dari present indikatif aktif pasif, present indikatif aktif, present future perfect indikatif pasif, perfect indikatif aktif, kemudian future indikatif pasif, kemudian hemi present future dan perfect. Kemudian deklensi kemarin yang terakhir kita pelajari soal apa yang terakhir kemarin ya, future kemarin ya kita belajar ya, future indikatif aktif dan pasif dihafal lah semua, karena nanti soalnya dari situ semua. Pertanyaannya, deklensikanlah kata ini dengan future. Tapi untuk memudahkan kita, materi kita nanti tidak lagi dari awal ya. Dari awal ketika kita dulu UTS, kita sudah belajar sampai sebentar ya. Kemarin kita dalam UTS sampai membahas soal present indikatif aktif dan kata kerja imperfect indikatif aktif. Nah, soal ujian kita di UTS kemarin yaitu present indikatif aktif
baru kata benda maskulin berakhiran os, kata benda neuter, kata benda feminim, baru 10 kosakata. Berarti nanti ujian akhir semester kita, karena kemarin masih present indikatif aktif yang kita uji, berarti nanti di akhir semester yang kita uji ialah present indikatif pasif, perfect indikatif aktif pasif, future indikatif aktif pasif, baru yang terakhir ini auris. Oh, ini banyak sekali. Banyak sekali. Jadi harus banyak menghafal. Tidak ada cara lain selain menghafal. Lalu kosakata tetap. Kosakata dihafal-hafal kosakata. Dari buku ini banyak kali kosakata, nanti kalian pelajarilah kosakatanya supaya kalian bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Oke, kita akan masuk pada auris halaman 91. Halaman 91. Nah, sama seperti yang kemarin saya katakan bahwa tidak mungkin semua apa yang ada dalam buku ini kita pelajari, karena kita hanya 1 semester mempelajari bahasa Yunani. Kalau di teologi mereka punya bahasa Yunani 1 dan 2, maka ini bisa tuntas sampai kepada detail-detail. Tapi kalau untuk kita tidak begitu detail, tapi secara umum artinya semua deklensi kata kerja harus kita kuasai. Nah, yang terakhir dalam kata kerja ialah auris. Nah, di auris ini kita akan belajar banyak hal soal auris. Ada auris aktif nanti, ada kemudian auris indikatif pasif atau kedua, dan auris lainnya. Ada auris indikatif pasif. Itu yang harus kita pelajari hari ini. Nah, kalau kita baca halaman 91 dikatakan begini. Bentuk auris medium, akhiran kedua auris medium hampir sama dengan akhiran imperfect medium. Seperti biasa dalam auris pertama dipakai sigma alpha yang merupakan ciri khas auris pertama. Dalam auris kedua dipakai kata dasarnya yang khusus. Nah, contoh di situ auris pertama elusamen, ya, elusamen. Ini auris pertama. Saya dulu pernah melepaskan. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini di bawahnya untuk orang kedua tunggal eluso. Kemudian elusato, elusameta, elusaste, elusanto. Nah, itu kalau kita lihat dalam halaman 91. Nah, kalau kita mau jelaskan dari auris yang pertama ini, dari kata elusa untuk orang pertama tunggal, elusas itu untuk orang kedua tunggal, elusen atau eluse atau elusen untuk orang ketiga tunggal, lalu orang pertama jamak elusamen, orang kedua jamak elusante, dan orang ketiga jamak elusan.
Nah, untuk orang pertama tunggal elusa. Elusa. Kemudian untuk orang kedua tunggal elusas. Dan untuk orang ketiga tunggal eluse atau elusen. Eluse atau elusen. Dan untuk orang pertama jamak elusamen. Elusamen. Dan untuk orang kedua jamak elusate. Elusate. Dan untuk orang ketiga jamak elusan. Nah, kita bahas dulu yang auris aktif. Elusa saya pernah melepaskan. Ini sudah past tense. Jadi auris itu masa lampau dan tidak berhubungan dengan masa kini lagi. Jadi sudah terjadi. Elusa saya pernah melepaskan. Elusas engkau pernah melepaskan. Kalau eluse atau elusen ia atau orang ketiga tunggal ya, ia laki-laki perempuan pernah melepaskan. Lalu kalau jamak elusamen kami pernah melepaskan. Kalau orang kedua kalian misalnya elusate kalian pernah melepaskan, dan jamak mereka pernah melepaskan elusa. Nah, dalam bahasa Yunani ada dua macam auris, yaitu auris yang pertama dan auris yang kedua. Ciri auris pertama ditandai dengan kehadiran huruf sigma awalan dari ending. Jadi huruf sigma awalan dari ending. Awalan dari ending. Apa endingnya? A as E atau A as N, amen at an. Jadi sebelum ending dari A as N, amen at an ada sigma. Itu auris pertama. Jadi akhiran dari auris itu kan as, elusa, berarti a, as n, amen ate an. Di sebelum akhiran itu disisipkan kata sigma, itulah ciri auris pertama. Maka dia elusa, elusas, elusen, elusamen, elusate, elusan. Nah, sementara bentuk auris kedua lebih tegas daripada auris pertama. Kebanyakan kata kerja hanya mempunyai satu bentuk auris, akan tetapi ada beberapa mempunyai arti kedua macam auris. Arti kedua macam auris hampir selalu sama. Nah, walaupun ada auris pertama, auris kedua, kalau terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia sama. Nah, arti dan maksud auris tense untuk menyatakan sesuatu yang pernah terjadi atau telah dilakukan.
Akan tetapi tidak menyatakan perbuatan yang terus-menerus atau berulang-ulang untuk dilakukan. Jadi itu auris. Dia tidak perlu berulang-ulang, sudah pernah berhenti di situ. Maksudnya membedakan dengan imperfect tense. Imperfect tense itu sudah pernah tapi masih terus dilakukan. Nah, present dan imperfect digambarkan dengan suatu garis atau titik-titik yang membentuk garis berulang-ulang. Sedangkan auris digambarkan dengan sebuah titik. Misalnya duo itu kan saya sedang melepaskan. Berarti kan dia masih terus berjalan itu. Saya sedang melepaskan. Kalau dia misalnya imperfect, eluon. Saya dulu sedang melepaskan. Sekarang pun masih terus. Tapi kalau dikatakan elusa, saya pernah melepaskan. Titik. Jadi dia tidak pernah lagi melakukannya. Nah, auris indikatif selalu dipakai augment epsilon di depan kata. Jadi ini auris indikatif aktif ini selalu menggunakan epsilon di awal kata. Dia selalu menggunakan. Kalau dia auris aktif, ada epsilon di depan kata. Jadi sama seperti imperfect tense. Imperfect tense pun juga pakai epsilon di depan kata. Karena kedua tense tersebut menunjukkan pekerjaan yang telah pada masa lampau. Jadi kalau ada epsilon di depan kata, itu menunjukkan telah. Nah, kalau dalam imperfect telah tapi terus. Tapi kalau dalam auris dia berhenti dulu sudah. Nah itu. Kemudian ciri auris indikatif aktif adalah akhiran sa, kecuali elu sen atau eluso. Nah, huruf sigma yang ada di antara kata dasar dan ending, ketika mendapatkan ending, maka terjadi adanya perubahan-perubahan di dalam kalat future. Nah, apabila kata dasar terakhir dengan huruf guttural itu kappa, gamma, dan xi, ditambah dengan huruf sigma, maka berasimilasi dan berubah menjadi psi. Seperti kemarin itu. Misalnya anoigo. Dulu kita sudah kata apa namanya? Ada terjadi anoigo. Anoigo. Ini guttural kan? Gamma, kappa, dan xi. Ini guttural dia gamma, kappa, dan xi. Jika bertemu dengan sigma, dia menjadi xi. Dia menjadi psi. Nah, jadi kalau misalnya elusa, ini kan sigma kan, elusa. Ini elusa. Berarti ini kan bertambah anoi. Nah, ini bertemu menjadi elusa. Ini dia menjadi seperti ini. Elusa. Jadi kita psi, jadi psa. Elusa. Jadi begitu dia. Karena dia lagi bukan lagi elusa, bukan lagi eluiso atau eluisa, bukan menjadi begini. Anoisa, bukan pakai sigma ini. Karena sigma bertemu dengan guttural, maka dia merubah menjadi psi, menjadi ini ya. Anoipsa. Enoipsa. Itu ya, saya telah membuka.
Nah, apabila kata dasar berakhir dengan huruf mati labial, berarti labial mati ya. B, beta, B, beta dan P tambah sigma, maka dia berubah menjadi P. Nah, ini ada perubahan-perubahan sama seperti yang imperfect kemarin. Future, bukan future kemarin. Ada perubahan-perubahan yang terjadi ketika dia bertemu dengan huruf dasar yang berakhiran mati labial. Dia berubah menjadi huruf yang mati itu ya. Contoh misalnya yang berhuruf labial P, beta dan P bertemu dengan sigma menjadi psi. Contoh grafo. Contoh grafo. Ini bertemu dengan labial, mati, labial P, beta, P menjadi tambah sigma menjadi psi. Berarti ini menjadi gra, jadi ini gra sa menjadi gra sa, bukan gra sa dulu. Ini sigma, ini jadi psi menjadi gra sa, bukan ini. Dia menjadi grapsa. Saya telah menulis. Saya telah menulis berarti berhenti, tidak menulis lagi. Grapsa. Nah, apabila kata dasar berakhir dengan huruf mati dental, dental berarti tau delta theta, tau delta theta tambah sigma, dia berubah menjadi sigma. Dia menjadi sigma. Tetapi dia tak menjadi sigma. Contoh peito. Peito. Itu dia. Peito. Bertemu dengan sigma. Ini menjadi peso. Nah, ini dia. Peso. Peso, pesa. Pesa. Saya telah meyakinkan. Pesa. Pisteo iman. Pesa. Berarti saya telah meyakinkan. Nah, kata kerja yang berlawanan dengan huruf vokal atau diftong, kata kerja yang diawal dengan vokal atau diftong, augment epsilon, tidak dapat langsung ditambahkan di depan kata tersebut, melainkan augment epsilon akan mengalami perubahan atau asimilasi dengan vokal diftong dengan kata itu. Nah, itulah kalau kita belajar auris yang pertama.
Kita kembali ke halaman 81 sebelum ke halaman 91. Ke halaman 81. Halaman 77, halaman 77. Halaman 77. Dari situ kita mulai belajar auris ini. Halaman 77. Nah, dalam pelajaran ini terdapat dua macam auris. Artinya ada dua tenses yang disebut auris, dan dua tenses itu disebut dengan cara berlainan, dengan cara yang berlainan. Auris kedua lebih kuat atau tegas daripada auris yang pertama. Kebanyakan kata kerja hanya mempunyai satu macam auris, tetapi ada beberapa kata kerja yang mempunyai kedua macam ini, kedua macam arti. Arti kedua macam auris hampir selalu sama. Artinya baik auris pertama dan kedua. Auris, arti maksud dari auris, tenses auris. Maksud tenses auris adalah untuk menyatakan bahwa sesuatu hal pernah terjadi atau pernah dilakukan. Tidak menyatakan terus-menerus atau berulang-ulang dilakukan. Maka jikalau present tense atau imperfect digambarkan oleh satu garis atau deretan titik-titik, maka auris digambarkan satu titik. Tadi sudah saya sampaikan ya. Nah, arti auris indikatif, arti imperfect indikatif adalah seperti past continuous dalam bahasa Inggris, yaitu I was losing, misalnya saya dulu sedang melepaskan. Arti auris indikatif adalah seperti simple past dalam bahasa Inggris, yaitu I lose, saya dulu pernah melepaskan. Nah, itulah yang kita sebut dengan auris. Jadi halaman 78 kita melihat ada auris aktif. Auris pertama aktif, indikatif. Nah, itu sudah lihat elusa itu ya, elusa, elusas, elusen, elusamen, elusaste, elusate, elusam. Lalu imperatifnya di halaman 78 itu ada imperatifnya. Imperatif itu saya katakan apa dulu kemarin? Imperatif. Apa imperatif dulu? Saya katakan perintah. Jadi imperatif itu selalu perintah. Itu kemarin sudah saya sampaikan, imperatif. Ada imperatif aktif dari indikatif, ada imperatif aktif dari perfect, ada imperatif aktif dari future, dan ada imperatif aktif dari auris. Nah, imperatif aktif dari auris imperatif ya. Imperatif. Nah, imperatif itu kemarin kita pelajari dia hanya dua, untuk orang kedua dan orang ketiga, tunggal dan jamak. Jadi tidak ada itu imperatif untuk orang pertama, karena dia hanya perintah. Makanya imperatif aktif dari auris di sini ya, di halaman 78 itu luson.
Ini luson. Dan untuk orang ketiga tunggal adalah lusato. 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 Dan untuk yang jamak dia lusasto. Dan untuk orang ketiga jamak dia lusatosan. Lusatosan. Ini untuk orang pertama atau orang kedua. Nah ini biar kita lihat nanti imperatif aktifnya. Dan infinitifnya ini hanya satu infinitif. Infinitif kemarin itu sebenarnya jarang kita pakai ini. Gak usah lagi ingat-ingat nih. Terlalu banyak nanti kalian hafal. Terlalu banyak nanti kalian hafal itu. Nah itu indikatifnya aorist indikatif aktif. Lalu di halaman 81 ini aorist kedua aktif. Sekarang kita baca halaman 81 itu aorist kedua aktif. Nah, apa itu aorist kedua aktif? Aorist kedua aktif. Nah, akhiran-akhiran untuk aorist kedua indikatif aktif sama dengan akhiran imperfect. Akhiran-akhiran untuk aorist kedua imperatif aktif sama dengan akhiran present imperatif. Akhiran untuk aorist kedua infinitif aktif sama dengan akhiran present indikatif infinitif. Perbedaan satu-satunya ialah kata dasar yang dipakai. Tenses imperfect atau present imperatif atau infinitif dibuat dari kata dasar present. Aorist kedua indikatif imperatif dan infinitif biasanya dibuat dari kata dasar verbal. Jadi itu bedanya. Jadi aorist kedua ini dari kata dasar verbal, bukan dari kata dasar present. Misalnya ballo, saya melempar. Kata dasar verbalnya menjadi bal, bukan ballo, jadi bal. Kalau kata dasar presentnya bal, balnya itu lambdanya 2. Nah, aorist kedua indikatif balon. Aorist kedua balon, bales, balen, balomen, balete, balon. Wah, nanti saya takut kalau semua kita belajar ini kalian nggak mampu menampungnya. Saya agak mana yang harus kalian pelajari. Kalau semakin didalami nanti makin bingung kalian. Saya potong aja lah ya, tak usah semua nanti sakit kepala kalian. Langsung aja lah ke aorist pasif, itu aja lah. Aorist pasif, daripada saya ajarkan nanti aorist imperfect sama aorist ini, ya nggak tahan nanti kalian. Pasif aja dulu. Kita buka kerangka berpikir untuk pasif aja, aktif pasif. Nanti kalau sampai ke dalamnya, bukan tidak mampu nanti kalian mengajarinya, tapi untuk apa dulu ya? Karena belum kalian nanti kan tidak masuk pada tafsiran-tafsiran seperti teologi. Kalau mereka memang harus sampai kepada detail menafsir dari kalimat, kata,
dan infinitif, imperatif, dan indikatif, dan semua itu pelajari. Kalau kalian nanti kepentingannya nggak ada sampai ke sana, ya. Tapi kerangkanya aja dulu saya sampaikan supaya kalian tahu. Kalau sudah ada aktif, maka ada pasif. Apa pasifnya? Nah, pasif dari auris, kalau tadi pasif aktifnya elusa, elusas, elusen, elusan, elusate, elusan, maka untuk pasifnya dia menjadi eluten. Eluten. Untuk orang ke pertama tunggal. Untuk orang kedua tunggal menjadi elutes. Elutes. Dan untuk orang ketiga jamak menjadi elute. Elute. Jadi eluten, elutes, elute. Dan untuk orang pertama jamak menjadi elutemen. Elutemen. Dan untuk orang kedua jamak menjadi elutete. Elutete. Dan untuk orang ketiga jamak elutesa. Elutesa. Nah, jadi aktifnya tadi elusa, elusas, eluset, elusamet, elusate, elusan. Kalau untuk pasifnya menjadi eluten, elutes, elute, elutemen, elutete, elutesan. Apa yang membedakan? Coba kita lihat yang membedakan. Kalau di sini, ya, ini pakai sigma. Kalau di sini pakai theta. Ya. Jadi auris pasifnya menggunakan huruf theta. Auris dalam imperatif dan infinitif tidak menggunakan augment epsilon, sebab imperatif tidak pernah dipakai untuk perintah masa yang telah berlalu dalam bentuk infinitif. Nah, ciri khas imperatif aktif adalah sa. Itu kan sa tadi. Sa. Sementara kecuali luson, ya. Sedangkan auris yang pasif, auris indikatif pasif, cirinya ialah T. Kalau ini tadi kan sa, kecuali ini elusen, enggak elusan kan? Ini harus ingat, dia tidak elusan, tapi elusen. Ini amen, ate, an. Elusa, elusas, elusen, bukan elusan. Elusane, elusate, elusan. Mungkin membedakan ini dengan ini. Kalau jamak ini elusan kan, jadi ini tidak pakai elusan, tapi dia elusen. Tapi untuk auris pasif, dia menggunakan theta epsilon. T. Jadi eluten, elutes, eluten, elutemen, elutete, elutesan. Nah, sudah mulai gampang mengingatnya ya. Jadi lebih baik ini saya ajarkan daripada saya ajarkan lebih mendalam tadi. Nanti bingung kalian. Jadi lebih baik ada aktif, ada pasif, kan lebih gampang mengingatnya kan. Nah, ini ada imperatif auris yang aktif. Luson, lusato, lusaste,
lusatosan. Nah ini bagaimana dengan pasifnya? Kita lihat dulu mana dia pasifnya, supaya lebih cepat kita mengerti bahasa Yunani ini lebih komprehensif ya. Saya cari dulu. Indikatif, aktif, sekarang indikatif, imperatif ya. Indikatif aktif, indikatif, present participle, imperatif aorist. Enggak ada, berarti tidak ada dia imperatif. Imperatif aktif. Tidak ada dia aorist pasifnya, imperatifnya. Enggak ada ya, jadi tidak ada dia untuk imperatif aorist pasif. Jadi hanya imperatif aorist aktif, yaitu luson, lusato, lusate, dan lusatosan. Oke, jadi saya pikir sampai di sini kita pelajari dulu sampai aorist aktif dan aorist pasif. Kalau mendalami yang lain-lain nanti saya ketakutan kalian pun kebingungannya, dan menurut saya tidak begitu bermanfaat untuk diajarkan. Jadi saya sudah sampaikan bahwa dalam bahasa Yunani itu ada present indikatif pasif, aktif pasif, lalu ada imperfect aktif pasif, ada future aktif pasif, ada aorist aktif pasif. Sampai di sini dulu. Nah, waktu UTS kita sudah present indikatif aktif. Berarti untuk UAS nanti mulai dari present indikatif pasif, baru imperfect indikatif aktif pasif, baru future indikatif aktif pasif, aorist indikatif aktif pasif. Nah, jadi itu saja dihafal. Nah, kalau soal imperfectnya terlampau banyak nanti kalian hafal. Kalau saya suruh nanti kalian imperfect present indikatif, imperfect imperatif ya, imperatif indikatif, imperatif imperfect, imperatif future, imperatif aorist, nanti kalian kebingungan. Jadi hanya deklensi kata kerja saja dihafal. Ya, deklensi kata kerja. Nah, mulai dari present indikatif pasif, imperfect indikatif aktif pasif, lalu future indikatif aktif pasif, dan aorist indikatif aktif pasif. Jadi ada hampir 9 itu, 9 hafalan. Nah, jadi dari situ nanti saya akan membuat soal supaya kalian deklensikan
tidak banyak, mungkin satu deklensi maksimal dua kata. Berarti kalau 9 kali 2 18 deklensi lah yang akan kalian kerjakan. Dan hati-hati yang ini tadi. Ini harus kalian hati-hati. Kalau bertemu dengan ritual kata psi menjadi psi ya. Kalau bertemu dengan pi beta pi menjadi psi, bertemu dengan theta delta tau delta theta menjadi psi. Ini aja. Kemudian kemarin ada kekhususan kaleo kan, itu ada kekhususan kemarin. Berbeda dia apanya. Jadi harus kalian pikirkan nanti bagaimana cara menghafalnya, ya ditempel lah di depan kamar kita supaya bisa menghafalnya dengan baik. Atau ya tidak ada cara lain, latihan. Coret-coret dan sebagainya. Nah, jadi minggu depan kita akan mengulang semua sebelum kita ujian 2 minggu lagi. Jadi kita mengulang, merefresh apa yang kita pelajari, ya, supaya lebih fasih nanti dalam ujian. Lalu saya suruh nanti satu-satu ke depan untuk mencoba mendeklensi langsung ke depan, gitu ya. Karena teman-teman kita ada yang tidak hadir hari ini, tentu akan saya ulangi lagi nanti minggu depan ini supaya mereka tahu, mereka hafal. Lalu kita yang hadir sekarang, kita merangkum, mengulang semua tenses itu dan langsung latihan. Nanti saya suruh ke depan coba buat dulu present indikatif pasif dari kata belum misalnya. Sudah harus bisa. Ya. Nah, itu melatih untuk ujian minggu yang akan datang. Kalau itu sudah latihan, sudah pasti bisa nanti ujian. Lalu ujiannya jangan pakai bahasa bahasa Latin. Misalnya nanti elusa, kalau kalian buat elusa, nggak bisa ini. Itu bahasa Latin. Kita sedang belajar bahasa Yunani. Jadi ujiannya bahasa Yunani, ya. Jadi jangan nanti eluse dibuat seperti itu. Kayak kemarin di UTS, jangan gitu. Maka dilatih lagi di rumah sehingga nanti minggu depan kita sudah bisa mengerti, memahami. Nah, lalu kalau kita lihat nanti di sini banyak sekali materi yang tidak kita ajarkan. Mengapa? Karena memang tidak bagian kita untuk mempelajarinya. Di sini nanti banyak lagi kayak di bahasa Inggris ada superlatif. Ya, superlatif itu tingkat tingkatannya, good, best, better misalnya kan. Jadi better, best, ada more, most, ada itu nanti ada di sini juga. Tapi tidak porsi kita mempelajarinya. Saya hanya mengajarkan untuk kita tahu tenses itu secara general saja, tidak menjelaskan secara mendalam kepada kita. Sampai di sini ada kira-kira pertanyaan? Cukup jelas? Cukup jelas? Baik, saya pikir karena ada tugas lagi, saya mohon izin cepat pulang sehingga kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Jadi minggu depan kita bertemu sekali lagi, saya katakan, untuk mengulang lagi apa yang telah kita pelajari satu semester ini, mempersiapkan diri untuk menghadapi UAS 2 minggu lagi. Jadi sambil menghafal, sambil praktik. Nah, jadi minggu depan juga kita praktik menulis ke depan apa yang telah kita hafalkan dari deklensi yang telah kita pelajari. Begitu ya? Oke, baiklah. Dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita. Silakan ditutup dengan nyanyi dan doa.
Tiba sialik kesenangan. Sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan dan berkat Tuhan pada sore hari ini ya Bapa. Kami telah menyelesaikan pembelajaran kami pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Ya Tuhan yang berkati kami pribadi, lekas pribadi ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga Bapa dosen kami yang telah menyampaikan materi pada hari ini ya Bapa. Tuhan yang berkati kesehatannya, rezeki serta umur yang panjang ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sampai jumpa ya.